Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran praktikum biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur bersama saya Dr. Syafira dan laboran kami Puan Naima. Biochemistry is fun. Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum biokimia mengenai identifikasi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di slide ini kita bisa lihat ya, ada 3 makromolekul utama penyusun kehidupan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah rantai molekul gula yang bisa berupa monosakarida, disakarida, atau polisakarida yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat ini menyumbang sekitar 4 kilokalori energi. Kemudian yang kedua adalah protein yang tersusun dari rantai asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida, berperan sebagai bahan bangunan sel, menyusun enzim, juga membantu mengatur berbagai fungsi tubuh. Yang terakhir adalah lemak yang merupakan molekul trigliserida yang tersusun dari gliserol dan 3 asam lemak, menyediakan energi yang sangat padat sekitar 9 kilokalori per gram, sekaligus melindungi organ dan menjadi pelarut bagi vitamin-vitamin yang larut lemak. Nah, di praktikum ini kita akan belajar mengenai ketiga makromolekul ini dengan uji sederhana. Nah, uji sederhana yang dilakukan, jadi nanti untuk karbohidrat kita akan melakukan uji molis, lalu untuk lemak kita akan melakukan uji Salkowski, dan untuk protein kita akan melakukan uji Biuret. Pertama, kita akan melakukan uji molis, yaitu uji untuk mengetahui apakah suatu sampel mengandung karbohidrat. Jadi kita lihat tabung reaksi di gambar, di perbatasan antara 2 lapisan cairan tampak cincin berwarna ungu kemerahan. Nah, itu adalah tanda dari uji molis yang positif. Jadi harus ada cincin warna ungu kemerahannya. Prinsipnya, karbohidrat dalam sampel akan terdehidrasi oleh asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat, lalu berubah menjadi furfural bila berasal dari gula pentosa atau hidroksimetilfurfural bila berasal dari heksosa. Nah, produk dehidrasi ini lalu bereaksi dengan alfa naftol yang berasal dari reagen molis dan menghasilkan kompleks warna ungu kemerahan di batas 2 lapisan tersebut. Jadi, jika setelah penambahan reagen dan asam sulfat muncul cincin ungu kemerahan, kita dapat menyimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung karbohidrat. Tapi di uji molis ini tidak bisa menentukan jenis dari karbohidratnya. Jadi kita hanya bisa tahu, oh ini mengandung karbohidrat gitu. Tapi tidak bisa mendeteksi apakah karbohidratnya ini adalah monosakarida, disakarida, atau polisakarida. Untuk uji molis, kita membutuhkan 3 buah tabung reaksi yang sudah diberi label sukrosa, glukosa, dan juga kontrol. Kemudian pipet ukur, lalu 3 buah pipet tetes, sukrosa, glukosa, reagen molis, aquades, dan larutan H2SO4 atau asam sulfat. Pertama-tama kita ambil larutan glukosa sebanyak 2 mili, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah ada label glukosanya. Kemudian kita ambil sukrosa juga sama 2 mili. Dengan pipet tetes kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang ada label sukrosanya. Kemudian kita berikan reagen molis 3 tetes ke sukrosa, glukosa,
dan satu lagi adalah tabung reaksi berisi kontrol. Lalu kita homogenkan ketiganya. Kita pastikan bahwa reagen molis dengan sampel menyatu. Selanjutnya kita siapkan H2SO4 atau asam sulfat pekat. Di sini kita menggunakan pipet ukur. Jadi intinya harus menggunakan pipet yang bahannya kaca, karena kalau kita pakai pipet yang bahannya plastik ditakutkan akan meleleh jika terkena H2SO4. Kan H2SO4 ini asam sulfat pekat ya. Ini dilakukan di lemari asam. Oke. Caranya kita teteskan perlahan, kita miringkan tabung reaksinya, lalu asam sulfatnya dialirkan di dinding dari tabung reaksinya. Lakukan dengan hati-hati. Oke, ini kita berikan ke dalam kontrol. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke tabung berisi glukosa. Caranya sama ya, jadi harus hati-hati teknik untuk memasukkan asam sulfatnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan ke tabung berisi sukrosa. Kemudian kita letakkan, jangan dikocok ya. Jadi kita letakkan aja, lalu kita amati perubahan dari warnanya, apakah terbentuk cincin berwarna ungu atau tidak. Nah, ini setelah jadi kita lihat di kontrol tidak terbentuk cincin warna ungu ya, karena kontrolnya ini adalah Aquades. Kemudian di dalam tabung berisi glukosa kita bisa lihat terbentuk cincin berwarna ungu. Di glukosa ini adalah salah satu bentuk karbohidrat ya. Sukrosa juga sama, terbentuk cincin berwarna ungu. Selanjutnya kita akan melakukan uji Salkowski. Jadi uji Salkowski ini merupakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi keberadaan steroid dan kolesterol. Prinsipnya, uji ini didasarkan pada reaksi antara steroid dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 melalui proses kondensasi dan oksidasi. Reaksi kimia ini nanti akan menghasilkan pembentukan warna spesifik yang menjadi indikator jenis steroid yang terkandung di dalam sampel. Jadi nanti langkahnya yang pertama adalah melarutkan sampel ke dalam kloroform, lalu ditambahkan asam sulfat pekat secara perlahan melalui dinding tabung. Kemudian kita diamkan larutan selama beberapa saat dan amati perubahan warna yang terjadi pada lapisan asam di bagian bawah. Jadi untuk interpretasi hasilnya nanti kita lihat kalau indikasinya merah menunjukkan adanya kandungan kolesterol bebas, tapi kalau hijau kebiruan menunjukkan adanya fitosterol atau jenis steroid yang lain. Nah, kita lihat di sini pada sampel minyak ikan pada gambar terbentuk warna merah pada lapisan asamnya. Berarti ini menunjukkan bahwa minyak ikan positif mengandung kolesterol bebas sesuai dengan indikator merah yang tadi sudah dijelaskan. Untuk uji Salkowski, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah tabung reaksi, jumlahnya disesuaikan dengan sampel yang mau kita uji. Kemudian ada pipet tetes, lalu pipet ukur, kemudian minyak ikan yang sudah dilarutkan ke dalam kloroform,
Ini untuk minyak ikan yang tadi kita larutkan ke dalam kloroform ya. Kemudian yang terakhir adalah asam sulfat atau H2SO4 pekat. Kita masuk ke langkah praktikum. Yang pertama, kita masukkan minyak ikan dalam kloroform ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label. Jadi jangan lupa untuk memberikan label pada setiap sampel yang kita ujikan. Sebanyak 2 ml minyak ikan dalam kloroform. Kemudian kita berikan H2SO4 pekat dengan teknik miringkan tabung reaksi, kemudian kita alirkan H2SO4-nya melalui dinding tabung sebanyak 2 ml. Oke, kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Jadi kita lihat di sini apakah fluoresensinya berwarna merah atau kehijauan. Berikutnya uji biuret. Jadi uji biuret ini adalah uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein melalui ikatan peptidanya. Jadi kita lihat foto tabung reaksi yang isinya adalah putih telur ya. Bagian bawah tabung tampak ada warna ungu ke arah violet. Nah, itu adalah ciri khas dari hasil positif uji biuret. Langkah utamanya adalah nanti kita tambahkan larutan NaOH terlebih dahulu agar suasananya menjadi basah. Lalu kita teteskan larutan CuSO4 encer sebagai reagen biuret ke dalam sampel. Dalam kondisi basah ini, ion Cu2+ akan berikatan dengan atom nitrogen pada ikatan peptida, akhirnya membentuk kompleks berwarna ungu violet yang menunjukkan adanya protein. Nah, hal yang perlu kita ingat, uji biuret tidak bereaksi dengan asam amino tunggal, tapi memerlukan minimal 2 ikatan peptida. Jadi makin kuat dan pekat warna ungu violet yang muncul, semakin tinggi pula kandungan protein di dalam sampel. Untuk uji biuret, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah 3 buah tabung reaksi yang sudah kita beri label sesuai dengan sampel yang mau kita uji. Kemudian pipet tetes, lalu larutan NaOH 10%, kemudian CuSO4 0,1%, air liur atau saliva, kemudian putih telur, dan aquades. Langkah yang pertama, kita berikan putih telur ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label putih telur dengan pipet tetes sebanyak 2 ml. Kemudian air liur ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label air liur sama 2 ml juga. Kemudian aquades sebagai kontrol kita berikan 2 ml juga. Pipet yang digunakan pada masing-masing sampel ini harus berbeda ya. Kemudian kita ambil NaOH dengan pipet yang lain, ini NaOH 10%. Kita berikan 2 ml pada masing-masing sampel yang kita miliki. Kemudian kita kocok perlahan sampai sampel dengan reagennya homogen.
Kemudian kita berikan pada masing-masing tabur reaksi 1 tetes CuSO4 0,1%. Kemudian kita kocok perlahan sampai homogen. Lalu kita teteskan lagi CuSO4. Ini kita boleh teteskan sampai 10 tetes maksimal ya, sampai sampel yang kita miliki ini warnanya berubah menjadi ungu. Kita homogenkan lagi. Oke, kita lihat ini sampel saliva ya. Dia sudah mulai warnanya menjadi ungu. Kemudian kita teteskan juga ke putih telur. Dan juga ke kontrolnya, ke Aquades. Kita homogenkan. Putih telur ini kental ya, jadi untuk mengocoknya kita perlu waktu yang agak lama. Oke, kita teteskan juga ke kontrolnya. Lalu sama kita homogenkan juga. Lalu kita amati hasilnya. Untuk sampel yang hasilnya berwarna keunguan, violet, berarti mengandung protein. Sedangkan untuk sampel atau kontrol, kita lihat di sini karena tidak mengandung protein, dia hanya air, jadi warnanya masih jernih. Kemudian interpretasikan. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.